Attitude to sport atau sikap terhadap olahraga. Attitude atau sikap merupakan suatu respon atau reaksi yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu objek. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap objek tertentu yang dalam kehidupan sehari-hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap objek sosial. Sikap juga merupakan kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap itu belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan kecenderungan untuk menerima atau menolak sesuatu berdasarkan pengalaman dan norma yang dimilikinya. Pennington telah membedakan antara dua pendekatan untuk memahami sikap. Yang pertama, pendekatan fungsional dengan melihat mengapa kita memiliki sikap dan bagaimana mengadopsi sikap tertentu itu dapat membantu kita. Lalu, dengan menggunakan pendekatan struktural dengan melihat faktor-faktor berbeda apa yang membentuk sikap. Nah, fungsional sikap ini contohnya ada adaptif, yaitu melibatkan kegunaan dari sikap tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Lalu ada pengetahuan yang mengacu pada fakta bahwa memiliki sikap membuat suatu menjadi lebih sederhana. Nah, tentu ini dapat menghemat energi kita. Lalu sikap membela ego atau pertahanan ego, yaitu pasti setiap orang memiliki sikap untuk melindungi diri sendiri dari hal yang sulit. Lalu untuk struktur sikap, ada dimensi kognitif dari sikap yang menyangkut keyakinan kita. Lalu afektif yang menyangkut perasaan, dan dimensi perilaku yang menyangkut tentang tindakan. Sifat sikap. Sifat sikap menurut Elliot Aronson dibagi menjadi dua. Yang pertama bersifat tahan lama. Seperti kita berkeinginan untuk bersikap tegas, kemungkinan besar kita akan mematuhinya, dan itu dalam waktu yang cukup lama. Kedua, sifat melibatkan pengambilan keputusan. Jadi seperti kita menyikapi suatu hal, pasti itu akan mempengaruhi putusan yang akan kita ambil. Mengukur sikap. Tujuannya untuk memahami sikap dan perilaku manusia, yaitu dengan cara asesmen atau juga penilaian dengan tujuan untuk memperoleh informasi. Nah, seperti mengajukan pertanyaan kepada orang lain atau meminta mereka untuk menanggapi pertanyaan yang menggambarkan keyakinan, perasaan atau perilaku yang terkait dengan topik tertentu. Mengukur sikap itu ada 3 cara. Yang pertama menggunakan skala Likert, kedua skala diferensial semantik, yang ketiga skala Thurston. Cara mengukur sikap yang pertama yaitu dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang banyak digunakan dalam riset berupa survei. Dalam penggunaan skala Likert ini, terdapat dua bentuk pertanyaan. Yang pertama dalam bentuk positif dan negatif, yang jawabannya itu diantaranya sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju, ataupun sejenisnya. Contoh penerapan skala Likert. Yang kedua adalah skala diferensial semantik atau Osgood, yaitu adalah salah satu skala yang paling banyak digunakan dalam pengukuran sikap. Salah satu alasannya adalah keserbagunaan item. Pasangan kata sifat bipolar dapat digunakan untuk berbagai macam subjek. Nah, skala ini tersusun dalam satu garis kontinum, di mana jawaban yang sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Contoh skala diferensial semantik.
atau Osgood. Yang ketiga ada skala Thurston. Skala ini menyerupai skala Likert yang muncul sebagai rangkaian pernyataan yang respondennya memilih tanggapan berdasarkan seberapa dekat mereka setuju dengan pernyataan tersebut. Model skala ini pada pertanyaan masing-masing atau indikatornya memiliki bobot sendiri-sendiri yang jika diurutkan akan menempati kontinum. Nah, jadi dari pertanyaan pertama hingga terakhir itu memiliki bobot nilai yang berbeda-beda, dari yang rendah hingga sampai tinggi. Nah, berikut merupakan contoh skala Thurston. Jadi, dari pertanyaan yang pertama sampai pertanyaan terakhir itu memiliki peningkatan intensitas, dari yang hanya memperhatikan hingga yang membahagiakan orang lain. Kemudian ada pembentukan sikap terhadap olahraga. Tentu pengalaman merupakan awal yang positif atau bahkan negatif yang dapat membentuk sikap seseorang, serta peran orang terdekat, orang sekitar seperti anggota keluarga atau bahkan guru yang memiliki pengaruh kuat bagi seseorang. Ataukah olahraga hanya untuk membuat seseorang terkesan dan kemudian merasa menyukai olahraga tersebut? Menurut Eysenck, dasar umum ciri-ciri kepribadian seseorang berasal dari faktor keturunan atau faktor genetik, yaitu berupa tipe dan ciri. Pola perilaku berasal dan dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 sektor utama yang mengatur perilaku. Yang pertama, sektor kognitif yang menyangkut tentang kecerdasan, lalu ada sektor konatif yang menyangkut karakter, lalu sektor afektif yang menyangkut temperamen seseorang, lalu ada sektor somatik yang menyangkut tentang konstitusi. Pembelajaran sosial tentang sikap. Pembelajaran sosial tentang sikap ini dipengaruhi oleh 2 faktor utama. Yang pertama, faktor keterlibatan orang tua. Jadi sejauh mana orang tua aktif dalam keterlibatan dengan aktivitas olahraga anaknya, dan mereka serta mendukung dan mendorong anaknya untuk berprestasi. Tentu anaknya akan berpikir bahwa orang tuanya itu mendukung dengan karirnya dan hobinya tersebut. Lalu faktor keinginan untuk kesehatan dan peningkatan fisik. Jadi ini merupakan keinginan individu untuk sehat serta fisiknya itu meningkat. Nah, dengan ingin hidup sehat, itu harus menjadikan olahraga sebagai kebiasaan serta peningkatan fisik yang terus stabil. Sikap terhadap olahraga dan perilaku olahraga dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama, the theory of reasoned action atau teori tindakan beralasan yang biasa disebut TRA. Pada TRA terdapat faktor yang menentukan niat setiap individu untuk mengambil bagian dari olahraga. Yang pertama, faktor sikap terhadap olahraga. Yang kedua, faktor keinginan sosial yang dirasakan dari olahraga. Yang kedua, the theory of planned behavior atau tindakan perilaku terencana yang biasa disebut TPB. Ini merupakan modifikasi dari TRA. Teori ini mengatasi hal dengan beberapa variabel yang lebih lanjut, kontrol perilaku yang dirasakan, yang mempengaruhi niat. Kemudian ada the trans-theoretical atau yang biasa disebut TTM. Marcus dan Simkin menerapkan untuk memahami proses di mana orang mengambil dan mempertahankan perilaku olahraga. Ada 5 tahap sebelum mereka berpartisipasi dalam olahraga. Yang pertama, prekontemplasi, yaitu orang yang tidak punya niat untuk berolahraga. Yang kedua, kontemplasi. Mereka memiliki niat untuk melakukan aktivitas olahraga. Yang ketiga, persiapan. Mereka memulai olahraga tidak teratur atau jarang. Kemudian tindakan.
mereka terlibat penuh dalam partisipasi jangka pendek. Kemudian, pemeliharaan. Mereka mempertahankan partisipasi reguler. Kemudian, mengubah sikap orang terhadap olahraga melalui teori disonansi kognitif dan teori persepsi diri. Teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori dalam psikologi sosial yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang akibat sikap, pemikiran, dan perilaku yang saling bertentangan dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanannya tersebut. Disonansi kognitif juga menjelaskan bagaimana kita mengubah sikap kita sebagai respon terhadap situasi baru. Kemudian, menggunakan teori persepsi diri. Persepsi sendiri adalah suatu proses penyampaian informasi yang relevan yang tertangkap oleh panca indera dari lingkungan yang kemudian mengorganisasikannya dalam pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya tersebut. Persepsi diri adalah individu yang mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat inderanya atau proses yang berwujud dan diterima oleh stimulus oleh individu melalui reseptornya. Terima kasih.